Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam pada seluruh rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kuliah materi ke-12. Ya, materi ke-12. Ini sebelumnya bahwa pada pertemuan materi yang ke-11 kemarin sudah kita bahas terkait dengan rangkaian seri, rangkaian paralel, kemudian hukum Ohm. Seperti kita ketahui bahwa pada rangkaian seri itu adalah di mana hambatan total adalah penjumlahan dari keseluruhan hambatan, yaitu R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Sedangkan pada hambatan paralel adalah 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 dan seterusnya. Perbedaannya apa antara rangkaian seri dan rangkaian paralel? Bahwa pada rangkaian seri itu adalah bahwa arus pada tiap-tiap hambatan adalah nilainya sama. Sedangkan tegangan pada tiap-tiap hambatannya adalah berbeda. Sedangkan pada rangkaian paralel, bahwa arus pada hambatan di tiap-tiap rangkaian paralel adalah nilainya berbeda pada tiap-tiap hambatannya. Sedangkan yang sama apa? Yang sama adalah tegangannya. Jadi pada rangkaian paralel, tegangan pada tiap-tiap hambatannya adalah sama dengan tegangan sumber. Kemudian kita juga sudah menyinggung terkait dengan hukum Kirchhoff arus atau Kirchhoff current law atau hukum Kirchhoff arus. Nah, kemudian kita juga sudah membahas tentang hukum Kirchhoff tegangan, yaitu Kirchhoff voltage law, ya, bahwa hukum Kirchhoff arus atau KCL, kita singkat KCL ya, itu bahwa arus yang masuk adalah sama dengan arus yang keluar. Jadi misalnya I masuknya adalah I, pada rangkaian bercabang misalnya ada outputnya adalah I1, I2, dan I3, maka I masuk sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Sedangkan pada hukum Kirchhoff tegangan yaitu KVL itu adalah bahwa penjumlahan keseluruhan tegangan adalah sama dengan 0. Jadi atau tegangan sumber adalah sama dengan yaitu tegangan pada tiap-tiap hambatan dijumlahkan. Jadi pada misalnya V sumber sama dengan V pada tegangan R1 ditambah V pada R2 ditambah V pada R3. Yaitu terjadi pada rangkaian seri. Ya, ingat ya, terjadi pada rangkaian seri. Itu untuk hukum Kirchhoff tegangan. Baik, sekilas sudah kita sampaikan tentang hukum Kirchhoff dan hukum Ohm. Yaitu hukum Ohm sendiri pengertiannya apa? Hukum Ohm sendiri adalah bahwa kuat arus yaitu sebanding dengan tegangan. Jadi I sebanding dengan V. Atau kita sebut untuk V-nya tegangannya adalah I per R. Dan maaf, untuk tegangan adalah V sama dengan I kali R. Sedangkan I sama dengan V per R. Itu tegangan dibagi hambatannya. Untuk mata kuliah kali ini, yaitu kita sudah masuki materi yang ke-12 ya. Materi ke-12 yaitu penerapan KVL dan KCL pada analisis rangkaian listrik. Jadi sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya untuk KVL dan KCL. Sekarang penerapannya seperti apa? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan pada materi yang ke-11 terdapat dua buah contoh ya. Dua buah contoh soal. Jadi kita bahas satu persatu. Untuk hukum Kirchhoff sendiri,
bahwa jumlah kuat arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Jadi di sini bisa kita simbolkan bahwa I masuk sama dengan I keluar. Jadi pada percabangan artinya ini adalah pada rangkaian paralel ya. Jadi bahwa I masuk itu sama dengan penjumlahan daripada I keluar. Jadi misalnya ada R1 dan R2, maka I masuk itu sama dengan I pada R1 ditambah I pada R2. Lalu yang berikutnya ada hukum Kirchhoff Law. Hukum Kirchhoff Law itu hukum hukum Kirchhoff voltage, ya. Voltage Kirchhoff voltage law, yaitu hukum tentang tegangan, bahwa jumlah tegangan pada suatu lintasan tertutup sama dengan nol, atau penjumlahan tegangan pada masing-masing komponen penyusunnya yang membentuk satu lintasan tertutup akan bernilai sama dengan nol. Jadi pada sebuah lintasan tertutup ini ya kita anggap dia sebagai rangkaian seri pada hambatannya. Nah, ringkasannya adalah tertutup, bahwa jumlah pada tegangan pada tiap-tiap hambatannya jika dijumlah adalah sama dengan nol. Atau bahwa jumlah tegangan sumber itu sama dengan jumlah daripada keseluruhan tegangan pada tiap-tiap hambatannya. Nah, di sini kita contohkan ada sebuah rangkaian dengan tegangan sumber VDC. Kemudian ada hambatan R1, R2, dan R3. Jadi tegangan pada tiap-tiap hambatannya, yaitu pada R1, maupun pada R2, pada R3, itu adalah sama dengan jumlah daripada tegangan sumber. Jadi V di R1 tambah V di R2 tambah V di R3 adalah V sumber. Atau V sumber dikurangi ya, di sini ya. Jadi utamanya adalah V sumber dikurangi V pada R2 tambah kurang pada R1 tambah R3. Nah, ini sama dengan 0. Jadi tegangan sumber kurangi R1, ini kurangi tegangan pada R2, ditambah ya, maaf, ditambah pada tegangan R3 sama dengan 0. Jadi tegangan sumber itu ketika dikurang keseluruhan pada tegangan masing-masing hambatan, maka nilainya adalah 0. Intinya bahwa pada rangkaian lintasan tertutup, jadi jumlah tegangannya adalah 0. Jadi tegangan di sumber, tegangan di R1, tegangan di R2, tegangan di R3 ketika dijumlahkan itu sama dengan 0. Adalah hukum Kirchhoff Law. Habis ini udah jelas ya, mudah-mudahan jelas tentang apa sih perbedaannya hukum Kirchhoff Law dan hukum Kirchhoff Voltage. Jadi hukum Kirchhoff Law itu adalah berhubungan dengan arus, sedangkan hukum Kirchhoff Voltage adalah berhubungan dengan tegangan. Nah, contoh soal kemarin kita sudah sampaikan untuk contoh soal pada materi sebelumnya, yaitu bahwa diketahui gambar seperti di samping. Nah, bahwa R1, nah, R1 di sini ya, R1-nya 2 ohm, kemudian R2-nya 3 ohm, dan tegangannya atau E sama dengan 10. Ini bukan 10 ohm ya, tapi 10 volt. Tegangannya adalah 10 volt. Kemudian ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah arus. Nah, arusnya berapa? Sini arusnya berapa? Kemudian VAB. Ah, itu adalah VAB di sini. VAB-nya berapa?
Oke. Langkah apa yang kita lakukan sekarang? Nah, kita kembali ke hukum Kirchhoff Law. Hukum Kirchhoff Law adalah hukum tentang apa? Tentang tegangan. Jadi, penjumlahan tegangan pada tegangan sumber dikurangi penjumlah tegangan pada R1 ditambah tegangan pada R2 itu adalah sama dengan nol. Jadi, istilahnya tegangan sumber dikurangi tegangan pada R1 ditambah tegangan pada R2 itu sama dengan nol. Jadi untuk hukum Kirchhoff Law adalah bahwa pada lintasan tertutup tegangan sumber dikurangi jumlah pada tegangan tiap-tiap hambatannya adalah nol. Sebelum sampai ke sana, maka kita harus sepakati dulu terkait penandaan, yaitu penandaan pada lintasan loop yang melintasi hambatan dan tegangan. Jadi di sini ada hambatan dan ada tegangan. Jadi pada resistor, hambatan atau resistor, jika arah arusnya, nah ini arah arus ya, arah arus sama dengan arah loopnya, ini arah loop ya, berarti searah ya, itu maka nilainya adalah negatif. Nah, ini prinsipnya kita pegang dulu. Intinya kita pegang dulu prinsip seperti ini bahwa arah arus yang sudah kita tentukan searah dengan arah ini kan searah nanti kan searah dengan arah loop maka eh, kita tandai sebagai negatif. Sekarang kebalikannya, jika arah arusnya misalnya kita buat arah arusnya terbalik ke sini, ke arahnya misalnya ke sini, nah, ini. Maka maka arus pada R1 maka nilainya adalah positif. Jadi ketika arah arus berlawanan dengan arah loop, ini arah loopnya searah dengan arah jarum jam. Sedangkan misalnya arah arusnya kita buat berlawanan arah dengan arah jarum jam. Maka arus tersebut bernilai positif. Jadi ingat, yang penting kita ingat dulu terkait penandaannya. Saya ulangi lagi ya, bahwa jika arah arus searah dengan arah loop, searah ya, maka nilainya negatif. Nah, sedangkan jika arah arus berlawanan dengan arah loop, maka nilainya adalah positif. Sekarang pada tegangan gimana? Nah, ketika tegangan bahwa jika arah loopnya dari negatif, ini kita sebut negatif ya, kemudian menuju ke positif, maka nilainya positif. Maka nilainya apa? Positif. Kemudian sebaliknya misalnya arah loopnya dari atas ke bawah nih. Nah, arah loopnya misalnya ke sini misalnya. Berarti dia berarti dari positif ke negatif. Dari positif ke negatif. Jadi, maka nilainya adalah negatif. Jadi, tekanan tersebut nilainya adalah negatif. Ini penandaan yang kita sepakati. Artinya akan terus digunakan. Ya, jadi saya sepakati seperti itu. Lanjut ya, kita sekarang mencari berapa sih nilai daripada arus dan tegangannya. Kita terapkan penandaan tersebut pada hukum Kirchhoff Law bahwa tegangan. Nah, di sini ada beberapa titik, yaitu titik di sini kita sebut titik A, di sini kita sebut titik B, kita sebut titik C, dan kita sebut titik D. Arahnya adalah ke kanan atau searah dengan arah jarum jam loopnya. Maka kita sebut sini VAB, VAB ditambah VBC ditambah VCD ditambah VD ke A. Itu adalah sama dengan 0. Ini adalah hukum Kirchhoff Law. Jadi keseluruhan keseluruhan tegangan itu sama dengan 0 pada rangkaian lintasan tertutup. Ini sekarang kita penandaannya. Terapkan penandaan pada
arah loop dan arah arusnya. Pada I1, di sini pada I1, I dikalikan R1, bahwa V sama dengan I kali R. Maka VAB adalah I1. Nah, ini disebutkan I1 ya, tapi karena ini seri, maka kita sebut semuanya adalah I. Jadi I searah. Ini kan searah kan dengan arah loop. Nah, maka dia nilainya adalah minus. Nah, minus I kali R1. Nah, sini R1 ini VAB. Satu. Kemudian ditambah BC. VBC ini adalah I juga. Ya, karena searah dengan arah loop, maka nilainya adalah negatif. Jadi minus kali R2. Minus I kali R2. Kemudian di PCD. Nah, PCD di sini apa? Tidak ada hambatan. Maka nilainya adalah 0. Kemudian sumber tegangan. Nah, sumber tegangan arahnya loopnya searah jarum jam dari kutub negatif ke kutub positif. Maka bernilai positif. Yaitu ditambah dengan kita masukkan nilainya. I. Nah, I-nya. Kemudian hambatan di R1 berapa? R1 adalah 2 ohm. Kemudian R2 berapa? 3 ohm. Kemudian tegangannya berapa? Nah, tegangannya adalah min 10. Nah, makanya 10 ketika pindah ruas ke kanan menjadi negatif 10. Kemudian ketemulah nilai I-nya. I adalah V per R. Atau I sama dengan 10 per 5. Jadi sini negatif 10 dikurangi dibagi negatif 5. Jadi tanda dalam perkalian ketika pindah arus itu tidak berubah ya. Ketika di sini negatif atau perkalian maupun pembagian, maka pindah arus dia tetap negatif. Jadi minus 10 dibagi minus 5, maka I sama dengan 2 ampere. Temu sudah nilai I-nya. Sekarang nilai VAB. Nilai VAB-nya berapa? Bahwa nilai arus pada sini ya, arus pada tiap-tiap hambatan rangkaian seri. Nah, sini VDI di sini itu sama dengan I di R3. Jadi I pada R1 sama dengan I pada R3. Sama dengan I total. Jadi I total yang sudah kita ketemukan 2 ampere itu sama dengan I pada R1 sama dengan I pada R2, yaitu nilainya 2 ampere. Ya, kita masukkan pada persamaannya, yaitu pada V VAB, yaitu V di R1. Bahwa V di R1 sama dengan I dikali R1. R1-nya berapa? R1-nya 2. Arusnya berapa? Arusnya 1. Sehingga V di R1 adalah 4 volt. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4 volt. Ada nggak sih cara yang lain? Nah, ini ada cara yang simpel lagi selain cara ini. Nah, ini kan kita membuat loop ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat pada rangkaian ini adalah rangkaian seri. Ingat, ini adalah rangkaian seri. Maka pada rangkaian seri kita cari nilai tegangan hambatan totalnya. Hambatan total pada rangkaian seri apa? Adalah RS, yaitu RS hanya menjumlahkan dengan cara menjumlahkan R1 dan R2. Ketemulah nilai rangkaian serinya, yaitu 2 ditambah 3. Nah, sudah ketemu 2 ditambah 3. Jadi akhirnya ketemunya adalah hambatan serinya adalah 5 ohm. Kemudian berapa arusnya? Arusnya ya berarti sama dengan I sama dengan V per R. Jadi V-nya berapa? V-nya adalah 10 ya. V-nya adalah 10. R-nya R total, R seri adalah 5. Sehingga arusnya adalah 10 bagi 5 sama dengan 2 ampere. Jadi sama ya. Artinya sini kita bisa menganalisa rangkaian itu dari berbagai cara. Nah, dengan cara KVL atau current voltage law, atau dengan cara eh,
merangkai rangkaian tersebut secara seri. Ketemunya nilainya adalah sama. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, sini ada lebih kompleks lagi ya. Tadi hanya satu lintasan saja, satu loop. Nah, sekarang kita ada dua loop. Loop yang pertama itu arahnya searah dengan arah jarum jam. Sedangkan yang kedua adalah berlawanan arah jarum jam. Nah, untuk tegangannya pada S1 adalah 4 volt, kemudian pada E2 itu adalah 6 volt. R1 di sini 2 ohm, R2-nya 3 ohm, dan R3-nya adalah 4 ohm. Sekarang yang ditanya apa? Jadi karena di sini adalah arusnya tidak sama pada tiap-tiap hambatan, maka ditanya nilai daripada I1, I2, dan I3. Jadi I1-nya berapa ini? I2-nya berapa? Kemudian I3-nya berapa? Oke. Kita ingat lagi pada penandaan ya. Penandaannya yaitu pada arus pada resistor. Jika arah arusnya searah dengan loop, yaitu maka nilainya adalah negatif. Sedangkan jika arah arusnya berlawanan dengan loop, maka nilainya adalah positif. Nah, ini diingat-ingat lagi ya. Oke, kemudian pada sumber tegangan apa? Jika arah loopnya itu dari minus ke positif, minus ke plus, maka nilainya adalah positif. Nah, sedangkan jika arah loopnya dari positif ke negatif, arah loopnya ya, arah putaran loopnya dari positif ke negatif, maka nilainya adalah negatif. Oke, lanjut. Hmm. Kita lihat pada loop pertama dulu. Loop pertama dulu, sini ada rangkaian apa saja? Nah, di sini ada tegangan, ada R1 dan ada R3. Jadi lintasannya melewati sumber tegangan R1 dan R3. Sehingga jumlah kita rangkai dulu, yaitu dari VAB. Nah, di sini adalah rangkaiannya dari VAB, VBE, VEF, dan PFA. Ya. VAB itu arah arus dengan VAB, arah arus dengan arah loop sama. Nah, jadi minus I, minus ya, minus I1 kali H1. Kemudian di R3 sama, arah arusnya dengan arah loop juga sama. Jadi nilainya adalah minus I3 kali R3. Kemudian di sini ada tegangan enggak di VFA, VEF maksudnya. Di VEF tidak ada tegangan, maka nilainya 0. Kemudian pada sumber tegangannya yaitu VFA. Nah, nilainya berapa? Pada S1 nilainya adalah 44 volt. Kemudian kita masukkan nilainya hambatannya. Jadi pada minus I1 hambatan R1 berapa? Adalah 2 ohm. Minus I3 dikalikan hambatan pada R3 berapa? R3 adalah 4 ohm. R3 adalah 4 ohm ya. Jadi I3 kali 4 sama dengan 4, pindah ke ruas kanan maka nilainya adalah negatif. Oke. Kemudian kita nilainya kita balik menjadi positif semua. Maka I1 dikalikan 2 ditambah I3 kali 4 sama dengan 4. Itu adalah persamaan 1. Jadi kita balik semua, minus menjadi positif. Kita lihat pada rangkaian loop 2. Loop 2 itu apa saja? Jadi VBC, VCD, VDE, VEB. Jadi kita lihat dari sisi VBC atau VCB. Nah, VCB dulu. Ini arah arusnya ke kiri. Arah loopnya juga berlawanan arah jarum jam, yaitu ke kiri. Maka nilainya adalah negatif ya. Ini negatif di I2 kali R2. Di sini kali R2. Kemudian pada R3 searah juga. Arah arus I3 itu sama dengan arah loop. Sehingga pada I3 itu juga minus ya. I3 juga minus. Jadi I3 dikali R3. Kemudian di DE atau EDI di sini ada nilainya enggak? Tidak ada. Maka nilainya adalah 0. Sedangkan untuk arah loopnya pada
sumber tegangan di E2 adalah dari negatif ke positif. Nah, sama, maka dia nilainya positif berapa? 6 volt. Berarti nilainya adalah volt. Kemudian kita masukkan nilai hambatannya. Pada R2 hambatannya berapa? Hambatannya adalah 3 ya. Jadi I2 dikali 3. Kemudian pada R3 hambatannya berapa? 4. Berarti I3 dikali 4 sama dengan, nah, 6-nya pindah ke ruas kanan menjadi minus 6. Kemudian kita balikkan lagi persamaannya supaya positif semua. Jadi kalikan positif semua. Berarti I2 kali 3 tambah I3 kali 4 sama dengan 6. Ini adalah persamaan yang kedua untuk loop pada loop kedua. Pada KCL, current, nah, Kirchhoff current law, di sini arusnya I3, di sini I1, sini I2. Bahwa arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Jadi ini arus yang masuk apa? Adalah I1. Arus yang masuk di sini juga apa? Adalah I2. Yang keluarnya apa? Yang keluar adalah I3. Jadi I3 adalah I1. Nah, ini kan I1 ditambah I2. Jadi arus yang masuknya adalah I1, ini harus masuk. Ini harus masuk juga I2. Kemudian arus yang keluar apa ke bawah? Adalah I3. Sehingga arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Arus yang masuk adalah I1 dan I2. Jadi sedangkan arus yang keluar adalah I3. Sehingga I3 sama dengan I1 ditambah I2. Kita masukkan persamaan I3 sama dengan I1 tambah I2 ke dalam loop 1. Nah, dalam loop 1 ya. Sini ada loop 1-nya adalah I1 kali 2 ditambah I3 kali 4 sama 4. Nah, I3-nya kita masukkan sebagai adalah I1 ditambah I2. Jadi I3 adalah I1 tambah 2. Maka persamaannya menjadi I1 kali 2 ditambah I1 plus I2 dikali 4 sama dengan 4. Kita jumlahkan semuanya. I1 kali 2 tambah I1 kali 4 tambah I2 kali 4 sama dengan 4. Maka nilainya adalah I1 kali 6 ditambah I2 kali 4 sama dengan 4. Ini adalah bersamaan yang pertama. Kemudian pada loop kedua, sama juga kita masukkan nilai pada I3-nya. Nah, pada nilai I3-nya kita masukkan ya. Nah, pada I3-nya kita masukkan bahwa I3 adalah I1 ditambah I2. Jadi pada I3 kita masukkan ya. Bahwa I2 dikali 3 ditambah I3 ini adalah I1 tambah I2 dikali 4 sama dengan 6. Jadi I2 kali 3 ditambah I1 kali 4 ditambah I2 kali 4 sama dengan 6. Sehingga persamaannya menjadi I1 kali 4. I2-nya ada berapa? 3 tambah 4 ada 7. Jadi I1 kali 4 tambah I2 kali 7 sama dengan. Sekarang kita eliminasi ya. Eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 kita masukkan. Persamaan 2 juga kita masukkan. Untuk mengeliminasi salah satunya, maka kita harus menyamakan jumlahnya dulu. Kita akan mengeliminasi I1 ya. Mengeliminasi I1. Sehingga untuk menyamakannya kita mengalihkan dengan persamaan 1 dengan kali 2. Persamaan 2 dengan dikali 3. Sehingga persamaannya berubah menjadi I1 kali 6 adalah 12, I1 kali 12, I2 kali 4, I2 kali 4 dikali 2 adalah I2 kali 8, kemudian 4 kali 2, 8. Kemudian pada persamaan kedua, I1, 4 kali 3, 12. Oke, I2, 7 kali 3, 21. Kemudian 6 kali 3 ada 18. Kemudian kita eliminasi, kita kurangi ya. I1 12 dikurangi I1 12 hasilnya 0. Kemudian I2 8 dikurangi I2 21 hasilnya minus I2 kali 13. Kemudian 8 kurangi 18 minus 10. Sehingga nilai I2 tersebut adalah 10 dibagi
13. Minus 10 dibagi 13. Ya. Jadi nilai I2 adalah 0,77 ampere. Sudah ketemu nilai daripada 0, untuk pada I2 adalah 0,77 ampere. Selanjutnya apa? Kita mencari I2 maupun I3. Caranya mudah. Ketika sudah menemukan I2, maka kita tinggal masukkan kepada salah satu persamaannya. Nah, kita masukkan ke persamaan pada loop 1 ya, di sini. Masukkan ke persamaan loop 1 bahwa I1 kali 6 tambah I2 kali 4 sama dengan 4. Masukkan nilai I2-nya. Jadi I1 kali 6 tambah I2-nya adalah 0,77 dikali 4 sama dengan 4. Nah, ketemu I1 kali 6 ditambah 0,77 kali 4 adalah 3,08 sama dengan 4. Kemudian I1 kali 6 berarti 4 dikurangi 3,08. I1 kali 6 adalah 0,92. I1-nya berapa nilainya? Misalnya ya, I1-nya nilainya adalah 0,92 dibagi 0,92 dibagi 6 ya. Ini salah. Sehingga I1 nilainya adalah 0,15. Oke, nilainya adalah 0,15 untuk I1. Lanjut. I1 sudah ketemu, I2 sudah ketemu. Sekarang kita mencari apa? Mencari I3. I3, inilah I3. I3 sama dengan apa? Penjumlahan ternyata. I3 adalah I1 ditambah I2. I3 adalah I1 ditambah I2. Jadi I1-nya 0,15, I2-nya 0,77, ketemulah I3 adalah 0,92 ampere. Ya, sudah ketemu ya. Jadi I1 adalah 0,15, I2 0,27, dan I3 0,92 ampere. Sudah jelas ya sampai sini ya. Oke, mari kita buktikan langkah-langkah tersebut pada aplikasi ya. Di sini ada aplikasi. Aplikasinya ya kita melalui internet ya, ada aplikasi Circuit Construction DC, kita cari. Kita ketikkan di alamat webnya di sini yaitu Circuit Construction Kit DC. Nah, di sini kita cari, kita klik saja yang PHET simulasi. Jadi sini simulasi yang bermudah kita untuk membuktikan hitungan kita sebenarnya benar atau tidak. Nah, di sini kita ada hambatan. Hambatannya ada berapa? Ada 3 ya. Hambatannya ada 3. Nah, kita tarik saja. Jadi caranya hanya ditarik. Kemudian baterainya ada berapa atau tegangannya ada 2. Nah, ini arahnya gini, kita putar. Kita tarik ya. Putar saja. Kemudian baterai juga ada 2 di sini. Oke. Kita lihat nilainya. Nah, kita lihat nilainya. Di sini tadi nilainya adalah berapa? 4 volt ya. Sini 4 volt. Yang S1 adalah 4 volt. Kemudian yang kedua adalah berapa? 6 volt. Nah, kita geser lagi menjadi 6 volt. Pakai tanda panah ini pun bisa. 6 volt. 6 volt. Oke, kemudian hambatannya di sini adalah 2 ohm. 2 ohm. 2 ohm, geser lagi. Oke. 2 ohm. Kemudian ini berapa? 3 ohm. 3 ohm. Kemudian di sini berapa? 4 ohm. Oke, kita rangkai ya dengan pelabelan. Rangkaikan rangkaian seperti ini. Ya, hubungkan seperti ini. Ya, hambatannya. Jadi rangkaiannya adalah jadinya bahwa untuk kutub negatif positifnya jangan lupa ya diperhatikan. Jadi kita mengarah dari negatif ke positif, negatif ke positif.
Berapa arusnya? Kita buktikan. Benar nggak tadi perhitungan kita? Ada I1. Nah, I1 adalah di R1 2 ohm. Berapa sih arus di situ? Kita bisa lihat. R1 atau I saya pada R1 adalah 0,15. Pada R2 berapa? R2 adalah 0,77. Pada R3 berapa? 0,15. 0,92, maaf. Jadi pada R3 ini berapa? 0,15. Ini 0,77, ini 0,92. Jadi sesuai ya cara perhitungan kita tadi secara teori dengan simulasi yang kita gunakan. Jadi nilainya adalah sama. Jadi rekan-rekan mahasiswa silahkan ketika sudah selesai menghitung secara teori, silahkan dibuktikan menggunakan rangkaian Circuit Construction Kit DC. Kita akan bisa membuktikan apakah benar perhitungan kita. Nah, di sini kita bisa praktekkan secara langsung. Ini nilainya sudah sama. Jadi 0,15 untuk di I1, I2 adalah 0,7 dan I3 adalah 0,92. Jadi sama, sudah sesuai. Ya. 0,15 I1, I2 0,7 dan I3 0,92. Ya, jadi sudah sesuai ya. Jadi eh, mudah-mudahan mahasiswa bisa mengikuti dan bisa dipahami ya kuliah kali ini. Pada materi yang ke-12 saya cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri kuliah kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam.